Saudari dan saudara terkasih, saya Romo Julius Blasius Fitri Kutanto saat ini bertugas di Paroki Santo Yohanes Rasul Balai Semandang. Renungan hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Hari ini Gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus memanglah misteri iman yang mendasar dalam iman Kristiani, namun juga sekaligus salah satu misteri yang paling tidak mudah dimengerti dalam ajaran iman kita. Dalam permenungan hari ini, saya ingin mengajak saudari dan saudara untuk memahami dan merenungkan misteri iman Tritunggal Maha Kudus dengan bertolak dari bacaan-bacaan sabda Allah dalam liturgi gereja hari ini. Yang kalaupun tak memuaskan hasrat pemahaman teologis kita, tak sulitlah kiranya untuk dirasakan dan dihayati dalam realitas hidup kita. Mazmur tanggapan hari ini memberikan kata kunci yang dapat menjadi pangkal permenungan atas seluruh bacaan sabda hari ini, yakni kasih setia. Segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Tritunggal Maha Kudus adalah Allah penuh cinta kasih. Dan Allah adalah kasih yang setia. Cinta Allah diawali dengan penciptaan manusia. Demikian dijelaskan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Ulangan bab 4. Allah yang Esa, satu dan tak ada lainnya, adalah awal dan asal dari segala sesuatu yang ada. Allah berkenan memanggil bangsa terpilih sebagai umatnya. Di hadapan umat pilihannya, Allah menunjukkan kehadirannya lewat tanda-tanda kuasa, mujizat yang dahsyat, supaya umatnya selamat. Atau kalau dalam bacaan sabda hari ini dikatakan, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Itulah misteri Allah Bapa, cinta yang menjadi awal dan asal segala yang ada, yang memilih dan memanggil kita untuk diselamatkannya. Puncak cinta Allah itu kita jumpai, kita rasakan dan kita alami dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam bacaan Injil hari ini diringkas dalam frasa Ia yang bangkit dari antara orang mati. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus menjadi ringkasan seluruh kehadiran sabda dan karya Tuhan kita, sekaligus menjadi puncak ekspresi kasih Allah, mengorbankan dirinya demi keselamatan umat yang dikasihinya. Dalam sosok pribadi ini, ia yang sungguh-sungguh Allah itu menjadi sungguh-sungguh manusia. Ia tidak hanya menolong dengan tanda-tanda kuasa, tak hanya berbicara dengan perantaraan nabi utusannya, namun hadir sendiri dalam pribadi manusia. Bapa disebut Yahweh, aku yang ada untukmu. Dan putra kini menjadi Immanuel, aku yang ada bersamamu, yang menyertaimu sebagai penyelamat. Yesus, Tuhan menyelamatkan.
Ia menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya lewat wafat di salib. Namun cinta tak dapat dikalahkan, tak dapat dimatikan oleh maut sekalipun. Maka ia bangkit dan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itu diwujud nyatakan dan dipenuhi dalam Roh Kudus, pribadi ketiga Tritunggal, yang dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 diterangkan sebagai Roh Allah yang menjadikan kamu anak-anak Allah, yang memberi kesaksian bersama roh kita. Roh Kudus adalah Allah yang tak hanya ada untuk kita, tak hanya hadir bersama kita di hadapan kita, melainkan ia mau tinggal di dalam setiap diri kita. Roh yang Maha Kudus tetapi mau tinggal dalam tubuh dosa kita. Itulah kasih setia, cinta yang tanpa syarat, yang tetap ada bersama kita, kendati kita tak selalu berbuat sesuai kehendaknya. Dalam bahasa saya pribadi, Roh Kudus adalah kesetiaan paling setia. Karena ia yang adalah Allah, bahkan kadang rela kalah. Ya, atau mungkin mengalah demi tetap menjadi satu dengan kita. Kok kalah? Lah dia yang memimpin kita, kata bacaan kedua, ketika kita melawan dengan berbuat dosa, ia masih mau membiarkan kita, masih mau tetap ada dalam diri kita dan tetap bersatu dengan kita. Tapi bukankah memang demikian itulah cinta? Begitulah setia. Tetap bersama, tak meninggalkan walau terluka. Lalu bagaimana saudari-saudara? Kalau Allah sedemikian mencintai kita, marilah kita pun semakin mencintai Tuhan kita. Kalau Allah sebegitunya memberikan diri untuk kita, mari kita pun memberikan diri baginya. Bagaimana? Mari jalankan apa kehendak dan perintahnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Semoga cinta Allah semakin memenuhi hidup kita, mengalir lewat tutur, tindak, dan hadir kita, sehingga kebaikan dan cinta memenuhi segala makhluk dan seluruh semesta. Semoga kita senantiasa bersaudara, beriman, dan berbelas kasih. Tuhan memberkati.